Paling utama itu bahwa ada nantinya itu kesempatan untuk tenaga honorer itu untuk diangkat menjadi ASN. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait isi daripada rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan kali ini informasinya dibeberkan begitu atau dipublikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi buat teman-teman semua, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasinya di sini dibuat dari media gbnn.com. Di sini diinformasikan bahwa Undang-Undang hasil revisi tidak ada lagi istilah si A honorer, si B PNS, si C P3K. Tidak ada lagi. Artinya apa teman-teman ya? Semuanya sama. Itu hasil dari revisi Undang-Undang ASN. Informasi ini dibuat di media ini pada tanggal 4 Oktober atau kemarin teman-teman ya, jadi masih sangat-sangat baru lah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Junimar Girsan menilai Undang-Undang ASN hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengakhiri kesenjangan tenaga honorer dan pegawai negeri sipil maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Junimar Girsan mengatakan hal tersebut setelah RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR pada hari Selasa 3 Oktober. Yang pasti the end alias berakhir untuk semua masalah kesenjangan, mulai dari kesenjangan kesejahteraannya antara honorer dengan PNS. Nah ini, kesenjangan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status P3K, karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan, yakni sebagai aparatur sipil negara dengan jaminan. Nah ini, dengan jaminan adalah kesejahteraan yang sama. Ini disampaikan oleh Junimar Girsan dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Nah seperti itu teman-teman ya. Politikus dari PDI Perjuangan itu menilai Undang-Undang ASN hasil revisi mengamanatkan penataan honorer, yakni para non-ASN akan diangkat menjadi P3K. Nah, di sini disampaikan adalah penataan honorer. Penataan honorer yakni para non-ASN, non-aparatur sipil negara diangkat menjadi P3K. Bagaimana mekanisme pengangkatannya? Nah, itu kita tunggu dalam PP-nya nanti, teman-teman ya. Oke, dalam peraturan pemerintahnya. Undang-Undang ASN yang baru juga mengatur kesetaraan tingkat kesejahteraan P3K dan PNS. Jadi tidak ada lagi istilah si A honorer, si B PNS, dan si C tenaga P3K, ujar Junimar. Selanjutnya, pria kelahiran Medan 3 Juni 1963 itu menilai Undang-Undang ASN juga menjadi babak akhir kesenjangan antara ketersediaan tenaga ASN bertalenta dan profesional di daerah pelosok tanah air. Termasuk masalah kesenjangan talenta, di mana selama ini para ASN yang memiliki talenta atau kemampuan baik hanya ramai di pusat-pusat kota saja, sementara di daerah pelosok sangat minim. Undang-Undang ASN ini ke depan, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta yang ada. Dia juga mengatakan kehadiran Undang-Undang ASN secara keseluruhan telah menjawab 7 klaster masalah utama. Ada 7 klaster masalah utama di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Antara lain, masalah penghambusan Komisi Aparatur Sipil Negara yang kerap dianggap tumpang tindih dengan Kemenpan RB dan BKN. Untuk itu, maka klaster ini diselesaikan dengan penguatan pengawasan sistem merit, sehingga ke depan tidak ada yang tumpang tindih. Selanjutnya, masalah klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K, serta klaster terkait kesejahteraan P3K. Pada 2 klaster ini disatukan dasar hukumnya. Jadi ini untuk klaster penetapan kebutuhan dan kesejahteraannya itu dijadikan satu dasar hukumnya dengan penggabungan. Seperti terkait klaster penempatan P3K dan PNS dengan undang-undang ini, penempatan menjadi penetapan kebutuhan ASN.
begitu juga dengan klaster kesejahteraan menjadi kesejahteraan ASN. Tidak ada lagi istilah kesejahteraan P3K. Junimar menambahkan bahwa Undang-Undang ASN turut memberikan perlindungan bagi ASN terhadap sejumlah klaster lainnya, di antaranya pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, hingga penataan tenaga honorer, serta perlindungan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif maupun yudikatif, dan terhadap klaster digitalisasi manajemen, kata Junimar Girsan tentang ketentuan baru di Undang ASN hasil revisi. Jadi itulah aturan-aturan atau ketentuan terbaru yang ada dalam Undang-Undang ASN terbaru, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa mendengarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan DPR dan juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI pada saat rapat paripurna. Satu hal yang paling utama itu bahwa ada nantinya itu kesempatan tenaga honorer itu untuk diangkat menjadi ASN. Ya, ini yang paling utama. Jadi nanti ASN itu kan ada dua, ada PNS sama P3K, ya kan seperti yang sebelumnya ini. Nah, kemudian nanti tenaga honorer ini itu ada ada dua kemungkinan ya, apakah dia nanti menjadi tenaga paruh waktu atau tenaga full, istilahnya penuh waktu, ya kan. Nah, kenapa? Karena memang kita pengen tenaga honorer ini yang sudah bertahun-tahun ini menjadi problem itu harus selesai ya. Jadi betul-betul tidak boleh ada, kalau dari fraksi kami tidak boleh ada yang namanya pemutusan hubungan kerja. Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia nomor LG-4759 DPR RI /4 Romawi /2020 perihal penyampaian rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 14 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, klaster pertama adalah penghapusan KASN, klaster kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, klaster ketiga kesejahteraan P3K, klaster keempat pengurangan ASN akibat pengrampingan organisasi, dan klaster kelima pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN tersebut.